Ya, inilah dia kalau ikannya dikasih makan guys. Ini guys, pas keluar rumah ya, di belakang nih kucing-kucing kami nih guys pada mendekat guys. Ini induknya nih, ini induknya, ini anak pertama. Ini ada ikan gurame guys, nih ikan guraminya pada kenjong guys. Ikan-ikannya sudah mendekat guys, tanda mereka sudah tahu akan dikasih makan. Dan guraminya santai sekali guys. Di plastik gitu, harus dibuang plastiknya guys. Coba kita pegang nih guys, dipegang ikannya jinak guys, dipegang bisa. Kayak binatang. Alhamdulillah, tuh ikannya diam aja. Tanaman hidroponik. Ini pokcoy ya, tuh yang daunnya hilang tuh sudah dipanen. Ini cabe, ini jajaran cabe. Nah kalau yang ini tomat nih, kecil-kecil sudah berbuah guys. Nanam tomat pakai sistem aquaponik. Ini nutrisinya dari air kolam ikan. Jadi air kolam ikan itu cocok untuk memelihara atau menanam sayuran buah. Pegagan, banyak pegagan yang nanam di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Langgan Family. Nah guys, pagi ini kasih makan ikan seperti biasa, dan kita coba untuk memantau sedikit tanaman hidroponik yang ada di belakang saya ini guys. Ya alhamdulillah tanamannya cukup subur. Nah pengaruh atap guys ya, jadi saya perkirakan ini agak sedikit berevolusi, jadi batangnya agak panjang, harusnya tidak seperti itu, tapi tidak apa-apa, syukuri saja. Apa kita tanam dan lanjutkan guys ya, menuju ketahanan pangan di rumah masing-masing. Nah selain sayuran, saya juga punya ini guys di belakang kita ini. Apa ini? Kolam ikan guys. Alhamdulillah, nanti kita lihat ya, dan kita kasih makan. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng guys, supaya channel kami semakin berkembang. Guys, kita intip-intip dulu ikannya nih ya. Ini ketinggian kolamnya itu sebatas semen itu guys ya, jadi sampai selutut saja. Dan ikannya yang kelihatan ikan nila, tapi sebetulnya bukan ikan nila guys. Di sini tempatnya ikan patin guys. Coba kita lihat lebih dekat guys. Biasanya mereka melihat dan berkerumun, nanti naik semua ya. Nah itu naik semua. Ini airnya cukup jernih ya. Nah itu guys ya, kelihatan ya, kelihatan banget nih ikan patin guys. Nah ikan nila dari mana? Ikan nilainya itu berasal dari kolam sebelah sana guys, yang airnya agak surut. Kenapa surut ya? Karena waktu saya periksa kemarin, kolamnya agak retak guys ya. Jadi dari dinding pagar itu retak, dan ternyata mempengaruhi kolamnya juga retak. Jadi sebagian airnya pasti akan terbuang ya, atau merembes. Nanti saya perbaiki guys ya, saya akan tambal, nanti saya coba tambal setelah ini ya. Nanti biasanya saya punya semen yang saya pakai untuk keramik tuh, mungkin masih ada ya, karena saya beli waktu itu kalau nggak salah. Saya pakai aja tambah semen itu untuk nambal. Ayo kita kasih makan dulu guys, ikannya sudah lapar-lapar nih. Saya ambil pelet dulu guys, ini peletnya nih ya, peletnya nih kita pakai wadah pucuk. Saya pucuk. Ayo turun dulu, turun, dan langsung kita kasih makan mereka dengan pelet. Wow, saya pikir mau jatuh tadi peletnya guys, ternyata tidak. Nah di samping sini ada ini ya guys ya, ada sirih nih. Wow, sirihnya mantap sekali. Ikan-ikannya santuy. Ikannya santuy bro. Wah, airnya jernih ya, bagus karena ada hujan ya. Ya kita makan dulu. Ya inilah dia kalau ikannya dikasih makan guys. Coba kita kasih lagi guys.
Semuanya. Inilah ada efek domino. Ya, satu marah, mau marah. Bukan marah, Pak. Tapi lapar. Berebutan makan. Ya, berebutan makan mereka nih, guys. Kasih lagi. Kesian tuh yang sebelah sana, guys. Wah, kita kasih mudah-mudahan nyampe nih. Ya. Mudah-mudahan nyampe. Seru, guys, punya kolam ikan di samping rumah. Bisa jadi pengobat rasa lelah dan letih ya. Kalau sudah melakukan aktivitas di luar. Tiap hari kasih makan. Jangan lupa punya kolam ikan, tiap hari kasih makan. Ini saya baru kasih makan ya pagi-pagi ini. Biasanya satu botol ini habis, guys ya. Satu kolam malah lebih biasanya. Ini kita kasih makan sambil dikontrol. Ya, kasih makan kolam ikan itu sambil dikontrol. Jadi kalau udah habis peletnya baru kasih lagi. Wow. Ikannya menyambut aku dengan semprotan-semprotan mereka, guys. Ya, tuh kena semprot terus nih. Nih jarak dekat nih, guys. Ya kan, seru kan? Makan ikannya seru, guys. Ya, ikan patin. Ini kolam ikan patin. Kasih lagi. Kasihan, kasih lagi. Jadi saya naburkannya pakai botol, guys. Lebih jauh ya, lebih cukup, lebih terjangkau sampai di ujung kolam. Ini panjang kolamnya 4 meter ya. Panjang kolamnya 4 meter, lebar 1 meter. Ini saya pelihara ikan dari kecil-kecil ya, sebesar kelingking, guys. Ya, dari sebesar kelingking sampai sebesar ini. Nah, kalau masalah dipanen sering ya. Jadi kalau panen itu tergantung saya, Pak mau makan ikan patin, kita ambil ya. Mau dibakar boleh, mau digoreng boleh, mau di asam pedas boleh, bebas. Ikannya enak, guys, tidak ada bau-bau tanah ya, atau bau lumpur, karena ini kolamnya kolam semen. Nah, memelihara ikan sebetulnya tidak mudah seperti yang dibayangkan, karena semuanya berdasarkan pengalaman ya. Waktu kita baru buat kolam ikan, apa yang harus kita lakukan, kemudian setelah itu supaya tidak ada racun dari semen ya, apa yang kita lakukan. Jadi pengalaman. Tapi kalau sudah berhasil enak, guys ya, tinggal kasih air, kasih ikan, kasih makan, besar semuanya. Praktis sekali kesannya kan. Ini peletnya sudah tinggal setengah. Ya, dekat sini, kasih sebelah sana juga, guys. Kasih sebelah sana juga, guys. Kesian, guys. Kesian ikannya, guys. Besar, guys. Tuh. Nah, air ini tidak terbuang percuma, guys ya. Di sana itu ada pompa di ujung, dipompa. Kemudian disedot kemana nih? Diangkat ke tanaman hidroponik kami yang ada di sana, guys, yang depan teras. Itu kita nanam daun bawang, tomat, nanti kita sedikit lihat ya, daun mint, cabai ya. Tapi kalau yang sawi ini semuanya pakai ebimix ya. Nah, tapi kalau yang bawah itu pembibitannya pakai kolam ikan nila yang ada di ujung ya. Jadi tidak ada yang mubazir, semuanya kita pakai. Kasih lagi, guys. Habis ini nanti kita kasih makan ikan nila ya. Kesian mereka, nunggu saya juga. Kolamnya belum saya betulkan aja, harusnya segera mungkin ya betulkan.
selama ikannya itu masih makan guys ya, sebetulnya kasih saja makanannya ya. Tapi kalau sudah tidak memakan, jangan lagi kasih, supaya airnya tidak keruh dan makanannya tidak terbuang. Kalau terbuang, airnya jadi keruh dan kotor, akibatnya airnya jadi beracun guys. Kalau airnya beracun, ikannya bisa mati guys, mabok ya, karena mengandung amoniak. Jadi usahakan kasih makannya yang cukup. Kalau saya berdasarkan pengalaman, satu botol isi 1 liter ini cukup ya untuk kasih makan sekali makan. Kasih lagi. Sayup-sayup ada yang warna kuning ya, itu ikan nila di bawah tuh ya, sama sebelah sana juga. Nah, ikan nila yang di sini cukup cepat besar guys ya. Saya kurang ngerti apa karena persaingan makanan, jadi mereka jauh lebih besar dibandingkan ikan yang kumpulannya nila di sana guys. Nah, nanti kita lihat ya, beda sekali. Kayaknya persaingan sana tuh santai-santai, adem-adem. Di sini kan bergerak terus ikannya, bersaing dengan ikan apa, dengan ikan patin. Ayo kita pindah kolam sebelah yuk guys. Pas keluar rumah ya, di belakang nih kucing-kucing kami nih guys pada mendekat guys. Ini induknya nih, ini induknya, ini anak pertama, ini anak selanjutnya nih 2 ekor nih. Jadi semuanya masuk satu keluarga guys ya. Nah, mereka biasa menunggu makan. Ini nggak kita pelihara guys, ini kucing liar. Tapi kucing liar ini biasa mangkal depan rumah dan mereka bagus guys cari tikus. Jadi kalau ada tikus, mereka taruh depan pintu. Udah mati dah. Ya, kita ke ikan yuk. Ya, kasihan guys. Kolam ikannya di sini airnya, wah ada sampah lagi tuh. Ya, airnya gitu di bawah ya guys. Coba kita lihat ini, ada ikan gurame guys. Nih ikan guramenya badak kenjong guys ya kan, ada 2 ekor guys. Satu lagi di sana tuh, di sana guys, tuh ya. Coba saya zoom. Ada 2 ekor kelihatan, besar-besar ternyata ikan guramenya guys ya. Nah, ini ada retak di sini guys ya. Retaknya di situ tuh yang itu sampai ke bawah ternyata, pantesan. Ini dulu pernah saya tambal ya, nanti kita perbaiki lagi guys. Nanti kita perbaiki lagi. Ikan-ikannya sudah mendekat guys, tanda mereka sudah tahu akan dikasih makan. Dan guramenya santai sekali guys di sini nih. Guramenya sudah besar nih guys ya, ada sekitar 40 cm panjangnya. Ini yang paling besar kayaknya. Di sana itu kurang. Ini gurame tersisa guys ya, sebagian sudah dimakan. Dulu saya pelihara semuanya ini dalam satu. Ini belum, nggak pernah saya tambah sih, karena melihara gurame ini cukup sulit dan bibitnya di Pontianak mahal guys ya. Bibitnya mahal, padahal di liarnya ini banyak ya. Kalau dilihat orang sini bilang kaloi, ikan kaloi. Ya, kita ambil peletnya dulu guys. Ini saya buka dulu yang lama. Pelet lama dulu kita kasih. Kita kasih. Bilang dia terbuang di sini. Mau nggak dia makan guys? Ada plastik gitu, harus dibuang plastiknya guys. Wah, ada plastik harus dibuang plastikannya, sangat mengganggu. Ikannya tuh guys, makan dia. Ayo pada makan ya. Ini ikannya nih yang paling sini, yang di belakangnya memang harus sering dikasih makan guys ya. Kayaknya kurus kayaknya nih guys, jarang dikasih makan, cuma kelihatan.
guramenya sembunyi dia ya, sembunyi di bawah mesin, sembunyi. Nah, ini kita angkat nih kayaknya nih. Kita angkat dulu nih sampahnya nih ya. Kalau kita angkat dulu sampahnya nih guys. Alhamdulillah jadi angkat. Dari mana sampahnya itu? Bisa ada sampah di dalam kolam. Ikannya sudah ini. Nah ini ya, beda dengan ikan patin ya guys ya. Kalau kita perhatikan mereka makan sangat rakus, tapi di sini ikannya awal-awal aja rakus, kalau udah selesai udah ya. Jadi pelet sini harus hati-hati sekali nih, jangan sampai banyak tersisa ya. Jadi kita nggak akan teruskan, sudah cukup lah ya kasih makannya. Cuma harus sering ya guys, 1 kali 3 kali harus kita kasih makan, karena dia makannya apa, malu-malu kucing ya. Oh, yang ikan nilainya pindah ke sana guys, coba kita lihat. Dia pindah ke dekat pancuran air. Kelihatan enggak ya? Enggak kelihatan guys. Ya, enggak kelihatan ternyata. Gelap. Gelap ternyata guys. Seperti inilah kolam ikan nila yang ada, ikan nila dan gurame yang ada di belakang rumah guys. Coba kita pegang nih guys, dipegang ikannya jinak guys, dipegang bisa kayak binatang. Alhamdulillah tuh ikannya diam aja. Ikannya pegang kok anteng ya, saking sudah lama ya kita punya ikan ya. Saya kasih lagi sedikit lagi lah, kasih lagi guys, karena makan nanti waktu saya pergi mereka pada makan habis itu ya. Biasanya mereka akan makan. Ini bukanya agak susah nih botolnya. Ini guys peletnya nih ya, kita kasih lagi di sini. Udah cukup. Tuh masih mau dia ya, tapi tidak seganas ikan patin ternyata mereka itu. Sudah, ayo semuanya makan yang banyak, makan yang banyak ya. Ikan gurame ini yang suka dimain-mainkan guys. Tadi saya pegang dia diam aja ya, malahan baring, jadi kesannya baring guys. Ada lucu juga nih ikannya. Selesai kasih makan ikan nila di belakang, ternyata anak beranak ini ngumpul guys di depan pintu belakang nih. Ada-ada saja. Pada cari tikus sana, ayo, jangan malas-malasan. Nanti habis itu baru kasih makan. Lagi ada di sini guys. Tuh, santai sekali dia. Wah, matanya kuning ya guys ya. Coba kita lihat yang lain. Sama. Ya, induknya ini warnanya pancawarna. Karena warnanya macam-macam ya. Nah, anaknya ada yang putih, abu-abu hitam, yang satu hitam sekali guys. Nah, ini induknya ini sering sekali beranak ya, tapi nggak tahu kemana. Ya, kucing kan sering sekali beranak ya. Habis dari kolam belakang, kita lihat lagi ini karena tadi peletnya belum habis semua ya. Masih ada sedikit lagi guys. Saya habiskan saja. Masih mau ternyata mereka. Ya. Masih mau makan guys. Ya udah, kita habisin aja. Kita keluarkan semuanya, udah habis. Nah, jadi pas ya jatahnya ya. Kalau yang dalam ini kan memang padat ya. Tuh. Lihat guys, kolamnya ini dengan ketinggiannya dekat saja ya, cuma sekitar 5 cm. Alhamdulillah ikannya nggak melompat sih. Tapi kalau dari selam sana dulu melompat karena tinggi airnya sama. Ayo kita lihat tanaman hidroponik kami ya. Nah ini guys ya,
Ini tanaman hidroponik. Ini pokcoy ya, nanam pokcoy. Ini pokcoynya sudah mulai lebat nih guys. Ya, sudah mulai besar-besar. Ini sengaja dijarang-jarang ya nanamnya ya guys. Nanti kan mereka membesar. Nah, ini yang di bawah, yang lebih kecil, tapi di ujung sana besar-besar juga guys. Nih, ini yang di bawah nih, pembibitan. Ayo kita lihat yang, ini daun bawang. Ini tanam sisa guys, ada daun bawang. Ini daun mint. Mari kita pangkas ya, daun mintnya panas. Ini daun mint semua nih yang di bawah nih. Ini daun mint. Nah, kalau yang ini daun bawang yang dari kita tanam dari biji ya, jadi kecil-kecil ya masih. Nanti pelan-pelan kita tambah tanahnya guys. Ya. Kita tambah tanahnya. Tapi kalau yang di depan itu biasa memang dipakai tiap hari ya. Jadi punya daun bawang itu bisa panen tiap hari. Nih daun bawang nih guys. Tuh, yang daunnya hilang tuh sudah dipanen. Ini cabai. Ini jajaran cabai ya. Cabainya kita semaikan dulu baru kita taruh di sini. Nah, ini mati nih kayaknya nih, layu. Jadi diganti ya. Kenapa saya bilang diganti? Karena kita menyemaikan kan banyak. Nah, kalau yang ini tomat nih, kecil-kecil sudah berbuah guys. Nanam tomat pakai sistem aquaponik. Ini nutrisinya dari air kolam ikan. Jadi air kolam ikan itu cocok untuk memelihara atau menanam sayuran buah ya. Kayak tomat, cabai, ini sudah sering saya nanam. Stroberi juga ya. Kemarin kita ada semaikan stroberi tapi kayaknya nggak berhasil ya, bibitnya apakah kurang bagus ya. Kalau dulu saya nanam itu saya bawa bibitnya sudah tumbuh ya, dari Sukabumi pada waktu saya pulang kampung. Nah, ini nih sudah berbunga nih guys, berbunga, tomatnya berbunga. Alhamdulillah tomatnya subur-subur guys ya. Kita lihat bawahnya nih guys. Oh, nanamnya tuh ya, pakai sistem aquaponik. Jadi kalau saya angkat tuh kelihatan ya, kalau diangkat nih kelihatan guys. Oh, ada akarnya keluar dan ada sumbunya. Nih ada pegagan, banyak pegagan yang nanam di bawah. Nah ini guys, daunnya, nah ini yang saya katakan tadi ya, beritolasi. Batangnya panjang, harusnya tidak seperti ini, tapi sudah terlanjur ya. Ini pengaruh, ini nih tumbang guys. Kita pakai botol ya, jadi periksa tumbang dia. Kita lihat lagi apa, ada yang tumbang. Biasanya di sini tumbang nih. Nah kayak gini nih guys, sudah miring ya kan. Udah miring, kita betulkan dulu. Akhirnya tanamannya pun jadi mereng guys ya. Ini nggak boleh nih, ada bolong-bolong nih. Kalau bolong-bolong ini berarti ada kumbang atau ulat, harus segera diambil, diamankan. Alhamdulillah. Guys, aktivitas saya pagi ini memberi makan ikan dan juga memantau tanaman-tanaman yang ditanam di saya guys, sama hidroponik ya, apakah aquaponik atau hidroponik. Yang suka dengan konten kami silahkan like, komen dan share ke semua kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng guys supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih, see you. Semoga menginspirasi ya.